Dalam beberapa tradisi dan kepercayaan, ada beberapa hewan yang diakini sebagai jelmaan setan atau memiliki sifat-sifat yang dianggap negatif. Namun, perlu diingat bahwa kepercayaan ini dapat berbeda-beda tergantung pada budaya dan tradisi masing-masing. Berikut adalah 7 hewan yang dalam beberapa kepercayaan diakini sebagai jelmaan setan atau memiliki sifat-sifat yang dianggap negatif. 1. Anjing bahutai, siluman penyerang dari bulan. Dalam mitologi suku Dayak di Kalimantan Tengah, terdapat kepercayaan mengenai bahutai, seekor anjing gaib yang memiliki ukuran lebih besar dari kerbau. Bahutai dipercaya sebagai peliharaan raja dan ratu bulan, Manyamei Hatuen Petak dan Kameluh Tempun Bulan. Anjing ini dapat dikirim ke bumi melalui jalan gaib yang menghubungkan bulan dan bumi. Hanya tuannya yang dapat melihat bahutai, dan hewan ini sering digunakan untuk menyerang musuh. Namun dalam beberapa tradisi, anjing diakini sebagai hewan yang setia dan baik, tetapi juga diakini dapat menjelma menjadi setan atau memiliki sifat-sifat yang dianggap negatif jika tidak dirawat dengan baik. 2. Buaya putih, jelmaan nenek tua penghuni Situ Gintung. Di Tangerang Selatan, khususnya di Situ Gintung, berkembang cerita mengenai buaya putih yang dipercaya sebagai jelmaan nenek tua. Kemunculan buaya ini sering dikaitkan dengan bencana dan hilangnya anggota keluarga, yang dianggap sebagai akibat dari kemarahan penghuni situ. Masyarakat setempat meyakini bahwa buaya putih ini meminta tumbal sebagai bagian dari kepercayaannya. 3. Babi ngepet, manusia berubah menjadi babi untuk mencari kekayaan dan juga tikus. Babi diakini sebagai hewan yang kotor dan tidak suci, dan dalam beberapa tradisi diakini dapat menjelma menjadi setan atau memiliki sifat-sifat yang dianggap negatif. Cerita mengenai babi ngepet telah lama dikenal di Indonesia. Diakini bahwa seseorang dapat berubah menjadi babi untuk mencuri uang dengan cara mendekati rumah orang kaya. Istri dari babi ngepet biasanya bertugas menjaga lilin yang menyala, yang akan bergoyang jika sang babi dalam bahaya. Api lilin tersebut harus segera dipadamkan untuk melindungi babi ngepet tersebut. Ada juga tikus diakini sebagai hewan yang cerdas dan licik, tetapi juga diakini dapat menjelma menjadi setan atau memiliki sifat-sifat yang dianggap negatif. 4. Ular Nyai Sumbing, siluman ular dari Gunung Bunder. Di Gunung Bunder, Bogor, Jawa Barat, berkembang cerita mengenai Nyai Sumbing, seorang wanita yang dipercaya telah menjelma menjadi ular. Kepercayaan ini cukup kuat di kalangan masyarakat setempat, meskipun tidak ada gambaran pasti mengenai wujudnya. Cerita ini menunjukkan bagaimana ular sering dikaitkan dengan makhluk halus dalam mitologi Jawa. Namun dalam beberapa tradisi, ular juga diakini sebagai simbol kejahatan dan kecurangan. Ular diakini dapat menjelma menjadi setan atau memiliki sifat-sifat yang dianggap negatif. 5. Monyet, lutung kasarung dan monyet yang menjadi manusia, dan ada juga kucing hitam. Dalam cerita rakyat Jawa Barat, terdapat kisah mengenai lutung kasarung, seorang pria yang berubah menjadi monyet. Selain itu, di Cimahi, Jawa Barat, pernah terjadi kejadian di mana seekor monyet yang ditangkap tiba-tiba berubah menjadi sosok manusia hitam dengan mata besar, gigi bertaring, dan lidah menjulur. Peristiwa ini menambah keyakinan masyarakat bahwa monyet dapat menjadi jelmaan manusia. Dalam beberapa tradisi, kucing hitam diakini sebagai simbol kesialan atau kejahatan. Kucing hitam juga diakini dapat menjelma menjadi setan atau memiliki sifat-sifat yang dianggap negatif. 6. Kunang-kunang, kuku jenazah atau jelmaan iblis, dan kalajengking. Kunang-kunang sering dianggap sebagai kuku orang yang telah meninggal dan jelmaan iblis. Mitos ini muncul karena kunang-kunang sering ditemui di area pemakaman. Selain itu, keindahan cahaya yang dipancarkan oleh kunang-kunang dianggap sebagai godaan, yang mengingatkan pada sifat iblis yang menggoda manusia. Ada juga kalajengking diakini sebagai hewan yang berbisa dan berbahaya, dan dalam beberapa tradisi diakini dapat menjelma menjadi setan atau memiliki sifat-sifat yang dianggap negatif. 7. Lembuswana, lembusora, penjaga tanaman pertanian. Dalam mitologi Jawa, lembuswana atau lembusora adalah seekor lembu besar yang dianggap sebagai simbol kejayaan dan kekuatan. Hewan ini dipercaya memiliki kekuatan supranatural untuk melindungi tanaman pertanian dari hama, penyakit, dan bencana alam. Masyarakat Jawa meyakini bahwa dengan memberikan penghormatan kepada lembuswana,
hasil panen mereka akan melimpah ruah. Setiap cerita ini mencerminkan bagaimana masyarakat Indonesia mengaitkan hewan tertentu dengan kepercayaan dan mitologi setempat. Meskipun sebagian besar cerita ini merupakan bagian dari folklore, mereka tetap menjadi bagian penting dari warisan budaya yang diwariskan turun-temurun. Namun perlu diingat bahwa kepercayaan ini dapat berbeda-beda tergantung pada budaya dan tradisi masing-masing, dan tidak semua orang percaya pada kepercayaan ini. Selain itu, perlu diingat bahwa hewan-hewan tersebut juga dapat memiliki manfaat dan kegunaan bagi manusia, dan perlu diperlakukan dengan baik dan hormat. Dalam beberapa tradisi, ada beberapa cara untuk menghadapi hewan-hewan yang diakini sebagai jelmaan setan atau memiliki sifat-sifat yang dianggap negatif, seperti 1. Menghindari kontak dengan hewan-hewan tersebut. 2. Menggunakan perlindungan atau jimat untuk menghindari pengaruh negatif. 3. Melakukan ritual atau upacara untuk membersihkan diri dari pengaruh negatif. 4. Menggunakan obat-obatan atau ramuan untuk mengobati penyakit yang disebabkan oleh hewan-hewan tersebut. Perlu diingat bahwa cara-cara tersebut dapat berbeda-beda tergantung pada budaya dan tradisi masing-masing, dan perlu dipertimbangkan dengan baik sebelum melakukan sesuatu. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda dan membantu Anda memahami kepercayaan dan tradisi yang berbeda-beda. Amin.